Halo, perkenalkan nama saya Putu Pardija Indra Kusuma. Saya calon apoteker dari Universitas Bali Internasional. Baik, di sini kawan-kawan, izinkan saya untuk membagi case yang saya temui di lapangan, yaitu untuk penggunaan obat herbal dan obat antihipertensi yang dikombinasi secara bersamaan. Di sini saya menemukan case, yaitu pada pasien umur 50 tahun, perempuan, yang menggunakan obat konvensional dan herbal secara kombinasi. Baik, saya akan membagi pengalaman saya saat bertemu case di lapangan. Nah, di sini singkat cerita saya sedang berpraktek, yaitu menemui Ibu I dan melakukan pengecekan tensi karena beliau memang berlangganan di apotek di tempat saya praktek dan saya melakukan home pharmacy care. Baik, untuk pengalaman ini mungkin saya akan lewatkan dan mungkin teman-teman bisa capture nanti ya untuk pengalaman ini. Baik, di sini hal yang sudah saya lakukan yaitu di mana ada 3 aspek, yaitu yang pertama menjelaskan pilihan terapi yang diinginkan oleh pasien dan mengedukasi dari aspek legalitas terkait obat herbal yang dikonsumsi pasien. Yang kedua yaitu ada menjelaskan bagaimana efek samping, cara penyimpanan obat kepada pasien. Dan yang ketiga yaitu cara menunjukkan rasa empati kepada pasien dari segi pelayanan dan informasi obat yang diberikan. Baik, di sini untuk rencana perbaikan, yang mungkin saya maksud itu adalah edukasi selanjutnya, yang dimana yaitu mengenai pemakaian obat konvensional dan obat tradisional, yang dimana beberapa obat itu bisa dikombinasikan untuk membantu, artinya efek terapi yang diinginkan oleh pasien. Yang sejatinya memang obat konvensional itu adalah sebagai obat utama dan obat herbal itu digunakan sebagai membantu. Artinya help to increase the therapies for the patients. Ya. Dengan dosis terapi yang wajar dan aman untuk pasien. Baik, ini dia untuk data pasien yang dimana yaitu inisial ibunya adalah Ibu I yang tadi saya sebutkan di depan. Untuk usia yaitu 50 tahun dan jenis kelamin yaitu perempuan. Pasien didiagnosis medis yaitu hipertensi. Obat modern yang digunakan yaitu adalah captopril dan herbal jamu yang digunakan yaitu seleri atau seledri. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, tapi ini menjadi hal yang unik untuk disampaikan kepada teman-teman yang masih awam akan kombinasi dari obat modern dan obat jamu. Yang mungkin sebenarnya itu sering kita jumpai atau temui di sekitar kita, tapi kita belum tahu manfaatnya apa. Baik, di sini saya menyampaikan itu form counseling yang saya kemas secara singkat untuk produk herbal yang digunakan oleh Ibu I. Yang pertama yaitu yang dipakai adalah seleri kompleks dari Wellness dan dosisnya itu adalah 1 tablet per hari dan efek sampingnya itu adalah hipotensi tapi interaksi dengan obat modern yaitu adalah minor. Jadi untuk penggunaan seleri kompleks dengan captopril itu masih aman digunakan sehingga bisa membantu untuk mereduksi atau menurunkan hipertensi dari Ibu I. Baik, di sini saya mungkin menyampaikan beberapa edukasi yang harus
atau mungkin bisa menjadi acuan atau aspek pada saat pemilihan yaitu obat herbal. Apalagi mungkin teman-teman tahu bahwa pada saat ini banyak sekali obat herbal, suplementasi yang bisa dibilang seperti itu overclaim atau mungkin menjadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi edukasi yang saya sampaikan itu adalah 3 aspek. Yang pertama yaitu adalah aspek legalitas pada produk yang dikonsumsi. Saya menjelaskan yaitu untuk selalu melihat izin dari suplementasi yang beredar. Setelah itu untuk yang kedua yaitu ada interaksi yang terjadi saat kombinasi obat konvensional dan obat herbal. Interaksi yang dimaksud adalah interaksi dari efek samping. Itu dari minor, mayor maupun kritikal. Tapi dari studi yang sudah ada atau literatur yang sudah ada, itu membahas hanya terjadi minor dan malah lebih banyak membantu untuk menurunkan tensi pada ibu-ibu atau bapak-bapak yang mengkonsumsi obat konvensional yang ingin artinya menambahkan obat herbal sebagai terapi penunjang sehingga terapi yang diinginkan itu tercapai. Yang ketiga itulah potensinya efek samping dan cara penyimpanan yang benar. Ini menurut saya juga sangat penting. Kenapa? Karena bisa dibilang semua obat herbal itu memiliki aktivitas sekunder atau metabolit sekunder di dalamnya. Sehingga dari cara penyimpanan itu sangat penting kita perhatikan. Siapa tahu nanti untuk penyimpanannya nanti disimpannya di kulkas. Nah, apakah dia bentuknya seperti apa? Nanti kita juga bisa edukasi seperti sop kapsul kah atau tablet. Bagaimana cara penyimpanannya supaya nantinya uh, efek dari obat tersebut tidak berkurang. Di sini saya izin kepada Ibu I untuk mendokumentasikan. Di sini ada seleri kompleks ya. Kita ketemu pada bagian ini seleri kompleks. Dan untuk izin edar itu sudah ada dari POM yaitu dengan nomor itu POM TI 094340271. Jadi dari aspek legalitas sudah sangat legal dan dari kandungan kalau boleh lihat mohon maaf itu saya tidak zoom sedikit. Itu untuk kegunaannya itu adalah membantu meringankan sudah sesuai dengan standar yang diberikan oleh BPOM bahwa untuk obat herbal itu tidak boleh mencantumkan untuk menyembuhkan. Jadi untuk syarat legalitas itu sudah terchecklist, sudah baik dan bisa dikonsumsi oleh Ibu I. Baik dari slide yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mungkin saya izin untuk memberikan sedikit literatur dari mana saya mendapatkan yaitu untuk penggunaan obat herbalnya. Di mana saya mengambil dari jurnal Effect of Opium Graveolin Extracts Administration of the Pharmacokinetic of Captopril in the Plasma of Rats. Di sini memang memakainya itu tikus coba, tapi dari pharmacokinetic itu tidak jauh berbeda. Jadi di sini mungkin saya sampaikan simpulannya, di mana ekstrak ready itu dapat mengubah pharmacokinetic captopril jika diberikan secara kombinasi. Kombinasi ini mungkin bermanfaat untuk pengobatan hipertensi karena seledri menyebabkan peningkatan kadar captopril dalam plasma.
yang dapat meningkatkan efikasinya. Baik, itu yang saya dapatkan dari abstrak dan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Jadinya di sini saya kutip sedikit untuk mini review literatur. Di sini saya masuk pada refleksi terkait kasus, yaitu ada 2 yang dipelajari dari kasus ini dan implikasi untuk praktek apoteker di apotek. Saya jawab yang pertama, yaitu untuk pelajari kasus ini, yang pertama itu mempelajari bagaimana kita komunikasi dengan pasien sehingga pasien bisa menangkap dan mengerti apa yang kita sampaikan kepada mereka. Dari segi apa? Dari segi indikasi, dari cara penggunaan, cara penyimpanan, dan apapun yang kita sampaikan kepada pasien itu penting dari segi komunikasi. Yang kedua yaitu bisa mengedukasi pasien dengan cepat dan hati-hati dalam kombinasi penggunaan obat herbal yang digunakan. Yang ketiga yaitu memberikan rasa empati yang memang seharusnya dilakukan dalam proses pelayanan dan edukasi kefarmasian agar tercapainya rasa nyaman dan percaya terhadap apoteker. Baik, kita akan masuk pada implikasi untuk praktek apoteker di apotek. Menurut saya implikasinya itu ada 2, yang dimana apoteker bisa lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan pasien, sehingga terciptanya pasien safety, dan nantinya apoteker itu bisa dipercayai sebagai garda terdepan mengenai terapi obat yang diberikan. Ya, jadi akan keren apoteker ya. Kita memang harus memberikan rasa aman, nyaman, dan tetap berpegang teguh pada pasien safety agar pasien yang sebelumnya memiliki keluhan datang, kita memberikan solusi. Mungkin seperti itu yang saya sampaikan pada kasus kali ini. Untuk slide berikutnya, ini saya sampaikan beberapa materi tentang hipertensi dan seledri. Mungkin teman-teman juga bisa simak sedikit untuk presentasinya. Baik, di sini adalah materi tambahan, yaitu memahami hipertensi. Nah, di sini hipertensi itu didefinisikan sebagai tekanan darah kurang lebih yaitu 140 sampai 90 derajat 90 mmHg melalui kondisi umum jutaan orang dewasa. Tapi pada penelitian terbaru yang saya baca itu adalah 120/80 itu sudah masuk prahipertensi. Nah, jadi teman-teman mungkin harus rajin juga ya untuk cek hipertensinya, dan teman-teman juga bisa membeli alat hipertensi. Kalau saya lihat sih itu harganya cukup terjangkau, yaitu pada e-kamar yang sudah tersedia, maupun e-kamar yang oranye, e-kamar yang hijau, itu sudah tersedia dengan harga yang terjangkau. Dan lifestyle teman-teman, mungkin seperti begadang, seperti makan makanan yang asin, atau mungkin teman-teman juga ya masih buruk dalam konsumsi hal-hal itu mohon dihilangkan untuk kesehatan teman-teman semuanya. Di sini tinjauan umum hipertensi, artinya terapi hipertensi konvensional, yaitu ada kelas utama antihipertensi, satu efek samping obatan utama, setelah itu pentingnya edukasi pasien. Di sini masuk pada efek samping umum, yaitu yang paling sering terjadi yaitu adalah hipotensi. Baik untuk beberapa kasus juga ada hiperkalemia atau peningkatan kadar kalium yang sering kita sebut itu hiperkalemia, dan ada juga beberapa obat hipertensi yang menyebabkan batuk teman-teman ya, yaitu seperti captopril atau ramipril. Jadi kalau teman-teman yang sedang mengkonsumsi obat hipertensi
obat tersebut dengan nama ya yang ada pril-prilnya itu ya itu. Jadi jangan khawatir, itu memang efek samping dari obat tersebut. Di sini kita bahas sedikit senyawa aktif seledri. Herba seledri itu yang dimanfaatkan biasanya adalah biji, daun, dan ekstraknya. Tapi senyawa utama yang ada pada seledri adalah apigenin. Nah, di sini apigenin itu yang berfungsi untuk membantu menurunkan kadar atau tensi, tekanan darah yang ada dalam pasien yang konsumsinya. Nah, di sini kita akan masuk kepada efek farmakologis, di mana seledri herbal terutama melalui senyawa aktifnya yaitu 3N butil fatalaida menunjukkan efek vasodilatasi yang signifikan. Nah, sehingga kombinasi dari konvensional dan herbal ini bisa dibilang adalah mendorong pendekatan holistik menjadi serasi ya, untuk mengelola hipertensi. Menjadikan herbal seledri menjadi bahan tambahan yang menjanjikan dalam model terapi untuk pasien dewasa, yaitu terapi hipertensi. Baik, di sini ada bukti klinis herbal seledri, itu ada 2, yaitu dosis efektif dan temuan meta-analisis. Mungkin teman-teman bisa lihat untuk dosis efektifnya dan temuan meta-analisisnya. Baik, kita masuk pada protokol terapi integratif. Yang pertama itu evaluasi pasien, yang kedua itu perkenalkan yaitu herbal. Nah, di sini karena saya menggunakan seledri, saya bilangnya itu perkenalkan seledri. Setelah itu yang ketiga yaitulah pemadaran secara teratur. Apa yang dipantau di sini adalah tekanan darah. Nah, di sini saya buatnya kenapa setiap minggu? Karena pada dasarnya banyak sekali pasien hipertensi itu jarang ingin cek tensi mereka karena takut. Ya, jadinya saya buat itu adalah setiap seminggu sekali. Biasanya kepada pasien hipertensi yang datang atau mungkin sedang membeli obat. Saya sarankan untuk mengecek tensinya dan mendidik pasien. Di sini mendidik pasien itu dalam artian memberikan informasi tentang manfaat dan tindakan pencegahan dari keselamatan. Nah, di sini balik lagi kepada pasien safety. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dari interaksinya, dari cara penggunaannya, dari cara penyimpanannya, sehingga dari aspek legalitas. Itu harus tetap diterima pasien secara baik dan cermat. Selamat malam Ibu. Selamat malam Adik. Ibu, saya dari Apotek Umi Farma. Iya. Perkenalkan Ibu, saya atas apoteker Adit. Benar atas nama Ibu I. Betul. Kalau boleh tahu umur Ibu berapa Ibu? Umurnya sekarang 56. Baik, 56 tahun Ibu ya. Iya. Baik, apa benar Ibu yang memesan home pharmacy care di apotek kami? Iya, betul. Baik Ibu, sebelumnya Ibu saya izin merekam Bu ya. Iya, silakan. Ya, merekam untuk edukasi ini Ya. yang nantinya akan kami berikan nanti di YouTube kami. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Ibu di sini memesannya untuk mengecek tensi ya? Iya, yang mau cek tensi. Baik, saya cek dulu Bu ya. Oke. Tensinya ini saya ambil alat Semoga dulu. tidak tinggi. Karena saya takut. Ya. Ya. Sebelumnya sudah ada konsumsi obat Ibu? Sudah. Obat napi yang dikonsumsi? Captopril. Captopril. Oke. Bentar ya. Ya. Baik, izin saya cek dulu Bu ya. Ini ya direlekskan.
Nanti pada saat ibu saya cek, dimohonkan ibu untuk tidak berbicara atau mungkin bergerak bu ya. Dan ibu silahkan duduk dengan rileks, tarik nafas, berhembuskan di. Saya izin cek bu ya. Pengukuran tekanan darah dimulai. Silahkan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara. Tekanan darah sistolik adalah 151 mmHg. Baik, ini untuk dari tensi ibu, ini masih tinggi bu ya. Yang itu ukurannya itu 151/94. Gitu. Untuk kondisi obat kapoprilnya apakah rutin ibu? Setiap hari? Rutin, setiap malam. Ya. Tapi apakah ada terapi tambahan yang ibu konsumsi seperti tablet suplemen Suledri atau bawang putih seperti itu bu? Ada ibu konsumsi sebelumnya? Apa belum? Ada. Oke, tunggu sebentar bu ya. Ya. Obat Suledri bu yang sebelumnya ibu konsumsi. Kalau di sini bu ya, kalau misalkan ibu memang rutin konsumsi, seharusnya itu Suledri dan Captopril ibu kombinasikan, itu bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah. Sebelumnya boleh saya bertanya, apakah dari makanan ibu ada ibu konsumsi yang asin atau yang Asin sekali. gula? Asin sekali. Biasanya itu juga berpengaruh ibu, asin. Apakah ibu rutin olahraga? Kadang-kadang. Kadang-kadang, Tidak selalu. tidak selalu ya. Oke, saya sarankan juga ibu untuk berolahraga. Ya. Artinya juga mengurangi konsumsi sodium atau garam. Ya. Apakah ibu juga sering konsumsi seperti teh, kopi? Kopi enggak? Kopi tidak. Tidak. Kalau teh? Teh ya. Teh ya. Nah, kalau itu juga bisa dikurangi sedikit bu ya, untuk konsumsinya. Kalau saran saya, nanti ibu bisa dikombinasikan tetap, artinya Captopril dan Seledri, tapi tetap ibu dengan memilih produk yang mempunyai legalitas. Seperti contoh, di sini ada mungkin O4 bu ya. Nah, di sini ada logo POM RI dan ini ada nomor BPOM-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, ibu bisa cek nanti di website, artinya BPOM. Nah, untuk mengecek keaslian dari produk ini ya. Karena untuk produk-produk seperti suplemen atau mungkin yang membantu, ini kan hanya sifatnya membantu, bukan untuk menyembuhkan, ya, tapi untuk membantu atau mungkin memprevent, ya betul, menstabilkan juga bisa dari Captoprilnya ibu. Untuk Captoprilnya ibu itu yang dikonsumsi 12,5 atau 25 bu ya? 12,5. 12,5. Baik, kalau untuk itu mungkin saran saya nanti bisa dikonsultasikan kembali ke dokter jantung. Apakah itu harus dinaikkan atau bagaimana? Karena kalau dilihat dari tensi yang tadi saya cek itu masih tinggi. Mungkin karena ibu baru mengkonsumsi juga untuk produk Seledri. Itu yang membuat artinya masih dalam tahap penyesuaian atau mungkin pembantu untuk penurunan bu ya. Ibu kesehariannya kalau boleh tahu napi bu? Yang
pegawai Pegawai, swasta. iya, berarti di kantoran, Bu, Iya, ya. betul. Iya. Nah, apalagi seperti itu Ibu, Ibu harus rajin bergerak, ya, terutama untuk kesehatan jantung itu harus penting. Ya. Ya, hindari juga hal-hal yang membuat stres itu, Bu. Bikin stres Ya, kerjanya itu. itu. Nah, bisa. Tuh, harus banyak stres kerjanya. Nah, hal-hal seperti itu Ibu yang Ya. memang harus dikurangi, Ya. ya, berarti pikiran, beban. Nah, mungkin itu Ibu yang bisa saya sarankan. Nah, nanti semisal Ibu ingin artinya membeli kembali, kita ada Ibu di apotek untuk Ya. obat tensi, tapi itu tetap dengan rekomendasi dari dokter, Bu, ya. Tapi untuk terapi yang diberikan, kami bisa untuk memantau atau Ibu bisa konsultasikan juga ke kami untuk terapi obatnya, dosis berapa atau mungkin sebaiknya bagaimana. Ya. Nggih. Dan untuk seledri itu masih aman, Bu. Dari hipertensi yang Ibu gunakan, Ibu memang wajib artinya untuk membantu menurunkan kadar tensi, Bu, di dalam darah. Ya, nanti saya coba konsultasikan dulu sama dokternya. Nggih. Nanti selanjutnya ke apotek. Ya, baik, nggih. Nggih, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Kalau misalkan Ibu memang nanti ada yang ingin disampaikan atau ingin dibantu untuk mengecekkan, saya akan kembali lagi, Bu, untuk Iya. Bisa tinggalkan nomor HP? bisa Oke. bisa. Ya, nanti saya minta Nggih. nomor handphonenya Nanti- biar bisa dikontak. Ya, baik. Kalau nomor HP saya juga bisa, apotek juga bisa. Ya, Bu. Nggih. oke. Itu masih atas nama apotek saya. Bu. Iya deh. Nggih. Oke, terima Baik, kasih. nggih. Terima kasih, Bu. Semoga sehat Semoga selalu. tensi saya turun, Ah, semoga semoga saya Nggih, sehat. baik, Bu. Itu aja. Terima kasih ya. Ya, terima kasih, Bu. Nggih. Sehat selalu.